Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta wasuduna ridhoka madlubuna dunyana wa urona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, presensi dimulai. Satu. Oke. Dua. Tiga. Empat. Adapun tujuan pembelajarannya nanti setelah kita melakukan pembelajaran kalian tuh bisa nonton harus bisa apa ya gitu. Nah yang pertama nanti melalui diskusi. Nanti melalui diskusi siswa mampu menyusun informasi tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan menggunakan poster narasi cerita sesuai dengan minat dengan benar. Kedua, melalui penugasan nanti kalian mampu menentukan kelompok Pancasila dasar negara, perayaan Maun Santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, coba sekarang kalian semua lihat keluar ke pintu. Apa yang kalian lihat di luar? Bagaimana keadaan tangannya? Cerah, oke. Adakah berapa? Tiga. Tiga ya? Oke, apakah hujan? Tidak. Nah, apakah kalian tahu tanda-tanda jika akan turun hujan? Tahu apa? Mendung. Bagus. Selain itu, berangin. Ada lagi? Berawan. Mendung, berawan sama betul. Oke, apa lagi? Ada lagi? Oke, itu saja dulu. Bagaimana
Oke, kata Mas Alwi jadi oke, setelah air hujan turun ke bumi, airnya kemana ya? Airnya kemana ya? Setelah air hujan turun, hilang kemana ya? Kok terus nggak ada? Ke tanah. Oke, nanti kita akan pelajari kok dari mana sih sebenarnya air hujan itu berasal. Seperti itu ya. Oke, setelah air hujan hilang, setelah hujan terus airnya hilang kemana? Silakan tulisnya ini. Sama belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu tentang dari mana asal air hujan itu? Dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Ya, carikan ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengumpul menjadi titik-titik air dan terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air meluap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air. Oke, tadi biar lebih jelas. Proses yang pertama dari air laut menguap namanya apa? Evaporasi. Lagi dieling-eling. Nanti berkaitan dengan diskusi kalian tuh. Kalau boleh dicatat evaporasi itu. Ya, terus ya lanjut ya. Ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih tinggi, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan memadat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses kondensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap. Lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses kondensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujan yang turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan
hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga mengakibatkan aliran air terhenti dan tertampung sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Oke? Video belajar tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya mengenai video belajar tadi? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak berarti kita berlanjut ya. Baik, tadi kita melaksanakan proyek sudah pada pertemuan sebelumnya, maka sekarang akan bagian kelompoknya juga sudah, Wahyu berikan LKPD-nya dulu untuk melanjutkan proyeknya. Ya. Jadi di sini nama kelompoknya di kelompok A, B, C. Ya. Perhatian. Oke. Mana semangat tuh? Tepuk menepus. Tengok kiri. Tengok kanan. Fokus. Ada semangat kali. Tengok kanan dulu ya, baru tengok kiri. Tepuk fokus. Tengok kanan. Tengok kiri. No. Fokus. Iya. Oke. Dalam setiap SKPD kalian yang sudah pegang itu memiliki langkah kerja berbeda-beda sesuai dengan kelas kemarin ya. Ini J830 kita nanti untuk membuat objeknya kita tentukan ya, kita tentukan jadwal penyelesaiannya. Jadi kita sampai 8.45, sekarang 8.30 kita selesaikan proyeknya sampai 8.45, bisa ya? 08.30 sampai 08.45 karena nanti kita masih ada presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti kita selesaikan dulu proyeknya. Ini untuk proyek, silakan dibaca dulu langkah kerjanya. Oke, silakan diisi dulu untuk petunjuk umumnya ya. Yang pertama pasti isikan dulu identitas kelompoknya. Tulis dulu namanya. Nah, itu nanti sudah ada ya gambarannya dalam pembuatannya. Ya, nanti jadinya seperti ini sudah ada. Sekarang di semuanya mengisi identitas anggota kelompoknya terlebih dahulu.
Oke, sebentar ya, itu tadi dari uji coba. Sudah siap untuk maju presentasi? Semangatmu! Semangatmu! Ya. Akhirnya ada tuh pada ngomong hasilnya, hasil proyeknya di bawah biar teman-temannya tahu ya, SKPD-nya juga di bawah. Kalau dibuka, ya, takut ya. Oke, silakan dipresentasikan dulu, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok C. Berarti oke, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Boleh duduk kelompok. Lihatkan hasil produknya kepada teman-teman. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus lanjut dari hujan kemudian airnya. Oke, terus dari air laut menguap kemudian menjadi air hujan dan menyerap ke tanah. Lengkap sekali dari tangan dulu. Ada atau mau menambahkan atau mau menanggapi boleh dipersilahkan. Silakan angkat tangan. Iya, sudah cukup. Kelompok C. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terus air laut menguap menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Air yang turun kemana? Iya. Ada yang mau menanggapi dulu atau bertanya pada kelompok C? Sudah ya, oke. Beri tepuk tangan yang meriah. Boleh kelompok C. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak berarti kita berlanjut. Kesimpulannya ya, proses terjadinya hujan berarti itu melalui beberapa tahap perubahan wujud. Dari penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Karena sinar matahari menguap, nah uap air ini berubah menjadi apa? Menjadi awan. Setelah terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air, disebut pengembunan. Kemudian apa? Bergabung dengan awan-awan yang lain. Jadilah awan yang besar hitam karena air. Karena awan sudah tidak kuat menahan titik-titik air itu, maka terjadilah hujan. Nah, hujan turun ke bumi, kemudian karena sifat air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, airnya itu berarti mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, sebagian kembali ke laut, sebagian juga merasap ke dalam tanah. Baik. Nah, ini tadi proses-prosesnya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi. Nah, sebelum ke sini ada evaluasi bisa dikerjakan
lebih baik lagi dalam hal apa? Pengen kalian memperbaiki dalam hal apa? Ada? Oh, dalam hal belajar, bagus sekali. Sudah semua ya? Mari kita tutup pada pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu. Pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5, oke?